tentunya ketika Tuhan itu dilahirkan ya, itu kan konteksnya sama dengan manusia. Sebentar dulu, Dia Ustaz. kan juga dilahirkan. Ustaz, gini ya, jangan ke itu dulu. Kalau Tuhan Yesus datang melalui proses kelahiran, itu juga ada tujuannya untuk menyelamatkan kita. Itulah bukti bahwa Dia itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kalau Ustaz tadi di awal masuk langsung menyampaikan, oh kalau Tuhan kami, kalau Allah kami itu Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya, Maha Penyayang dan Maha Pengasih gitu ya, Ustaz, betul ya? Nah, yang saya tanyakan, apa buktinya bahwa Allahmu itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Ustadz? Bukti Banyak. karyanya. Apa buktinya Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, telah disaksikan oleh orang banyak dan memang tak bisa diterima siapapun. Banyak. Apa itu, Itu Ustadz? juga termasuk buktinya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk bagi orang yang beriman, hudan lil muttaqin bagi orang yang bertakwa, dan la raiba fihi dan tidak ada keraguannya di dalamnya. Itu surat Al-Baqarah ayat pertama itu. Itu salah Itu satu kan bentuk daripada kasih teori Allah, bahwa Allah perbuatannya, prakteknya. itu, loh, kalau prakteknya banyak. Satu contoh ya, cacing ya. Jangankan manusia kan sudah punya akal. Cacing di dalam tanah itu oleh Allah masih dikasih makan. Nah, emangnya hewan-hewan itu Allah yang menciptakan, Ustadz? Loh iya, siapa lagi kalau bukan Oke, Allah? kalau Allah yang menciptakan hewan-hewan, hewan diciptakan masa keberapa, Ustadz? Ya udah, saya tanya ke masa keberapanya. Lah, kalau lagi, itu buktinya Dia sang pencipta. Kalau iya, nggak bisa kalau jawab, memang, artinya nggak sesuai dengan enggak, klaim kalau Ustadz bahwa Dia Anda sang pencipta. Ya, kalau Anda itu mau menanyakan kapan penciptanya, saya tanya balik loh. Loh, kalau di Alkitab jelas Tuhan menciptakan makanya, hewan-hewan masa saya tanya hari balik. keberapa, jelas. Saya tanya balik. Nah, kalau memang Yesus itu dilahirkan sejak Oh, alah, bentar dulu. Gini. Karena gini, Ustadz. Kalau Tuhan Yesus itu Dia datang ke dunia melalui proses kelahiran, itu justru bukti Maha Pengasih, Maha Penyayangnya bagi kita. Karena apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, kembali menjadi debu tanah, dan rohnya masuk ke dalam maut, itu bisa dibangkitkan melalui darah yang berkuasa. Nah, supaya kita bisa bangkit lagi dari debu kematian, maka Tuhan sendiri yang turun dari surga. Dia datang dari surga melalui proses kelahiran. Dia memberikan darahnya di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itulah bukti praktikal dari Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kalau Ustadz mengatakan bahwa Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang, mana buktinya? Praktikalnya mana? Gitu. Kalau Ustadz bilang, oh karena Dia memberikan hewan makanan kepada cacing. Loh, emangnya Tuhanmu yang menciptakan hewan-hewan? Iya, Bapak Ustadz bilang. Nah, di mana tertulis dalam Al-Quran bahwa Tuhanmu menciptakan hewan-hewan masa keberapa? Karena harus jelas, Ustadz. Kalau Dia memang sang pencipta itu harus bisa menjelaskan apa yang diciptakan masa pertama sampai masa ke-6. Iya. Kalau memang Anda itu bertanya masalah masa, ya, masa. Saya tanya balik ya. Kan ya, kalau Anda mau bertanya masa, saya tanya balik. Ya, sejak kecil Yesus itu lagi ngapain aja? Oh, alah, ini udah mulai ini nih. Jadi artinya nggak ada toh data di dalam kitab masa. Ustadz, Allah menciptakan hewan masa keberapa? Coba tunjukkan dulu, Ustadz. Kalau memang betul Allah itu sang pencipta, Allah menciptakan hewan-hewan masa keberapa? Ada nggak disinggung Dia menciptakan hewan-hewan dan masa keberapa? Saya tanya, kalau di Anda itu siapa yang menciptakan makhluk? Siapa yang menciptakan hewan? Kalau dalam Alkitab jelas, ya. Tuhan Yesus Kristus menciptakan burung-burung di udara dan juga segala makhluk di dalam air dan laut itu hari ke-5. Ya. Ingat ya, Tuhan Yesus menciptakan burung-burung di udara dan juga segala makhluk yang ada di dalam air dan laut itu hari ke-5. Kemudian hari ke-6 Tuhan Yesus Kristus menciptakan lagi hewan ternak, hewan melata dan hewan melata. Ini ada ayatnya nih, saya baca ya. Kejadian 1 ayat 21. Maka
Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Elohim memberkati semuanya itu, firman-nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ingat ya, Tuhan menciptakan burung-burung di udara dan hewan-hewan yang segala makhluk yang ada di air dan laut, itu hari kelima. Kemudian berfirmanlah Elohim, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Elohim menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, jelas dalam kitab Kejadian 1 ayat 21 sampai 31. Kenapa Alkitab bisa menjelaskan begitu detail apa saja yang diciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6? Karena Tuhan Yesus sang penciptanya, Ustadz. Oh, enggak. Iya. Yang saya tanyakan tadi, kalau memang Yesus itu sang penciptanya, kenapa Yesus itu kok masih dilahirkan seperti manusia? Siapa yang menciptakan Yesus? Jadi, itu? Ya, loh, dia sang pencipta, bukan diciptakan. Jadi gini Ustadz ya, contoh gini. Ya, kok dilahirkan? Sebentar dulu Ustadz. Kenapa Alkitab bisa menjelaskan apa yang diciptakan Tuhan Yesus dari hari pertama sampai hari ke-6 begitu detail, sistematis, dan teramat baik? Karena dia sang penciptanya. Contoh gini Ustadz, isi dalam rumahmu, apakah saya tahu? Saya nggak tahu apa yang dalam rumahmu, Ustadz. Tapi Ustadz bisa nggak menjelaskan apa saja isi dalam rumahmu? Karena apa? Ustadz pemilik rumahnya. Begitu pula yang ada dalam rumahku. Hanya aku yang bisa memberitahu apa saja yang dalam rumahku sampai dalam isi lemariku. Karena apa? Aku pemilik rumahku. Kenapa Tuhan bisa menceritakan atau memberitahu kepada nabi-nabinya apa saja yang diciptakan hari pertama sampai hari ke-6? Karena dia sang penciptanya, Ustadz. Yang saya tanyakan kan. Nah, kalau Ustadz tadi yang saya tanya, hari masa keberapa Allah mau menciptakan hewan-hewan? Ustadz nggak bisa jawab. Bahkan manusia juga masa keberapa nggak bisa jawab. Saya jawab. Iya, masa keberapa manusia diciptakan di dalam Al-Quran, dan hewan-hewan masa keberapa? Masa ke-6. Oke, tunjukkan datanya di mana tertulis. Surat Al-Hud, Al-A'raf. Satu-satu Ustadz, tunjukkan datanya langsung. Manusia diciptakan masa ke-6. Lambangannya saya sudah tadi saya sudah jelaskan. Dalam surat Al-A'raf ayat 34 sudah jelaskan kan. Nggak ada Ustadz. Ustadz tunjukkan datanya di situ. Iya sih. Aduh, Tuhan Yesus tolong ampunilah. Ustadz itu hanya menjelaskan dan juga menjelaskan tidak ada tertulis masa ke-6. Apa perlu saya baca lagi? Baca yang sesuai tertulis ya, jangan ditambah-tambah. Bukankah Al-Quran itu nggak bisa dikurangi ditambahi? Kenapa Ustadz menambah-nambahi? Siapa yang nambah? Loh, kalau begitu di mana tertulis bahwa Allah menciptakan manusia masa ke-6? Loh, ini sudah dijelaskan dalam surah Al-A'raf itu ayat 12 itu. Baca Ustadz. Di mana tertulis di Al-A'raf? Berapa tadi? Harus saya ulang lagi. Baca Ustadz. Saya pun di sini bisa lihat Ustadz menambah itu mengurangi, saya tahu. Kalau Anda tahu, kenapa saya harus mengulang lagi? Iya, makanya bacakan di mana tertulis Allah menciptakan manusia masa ke-6. Ini ya.
Sudah, saya baca ya. Ya, Quran surah berapa, ayat berapa Ustadz? Saya baca lagi. Iya, Quran surah berapa dan ayat berapa? Nah, ini ya. Ini malah dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ya. Allah menciptakan makhluk dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an. Di antaranya Al-A'raf, juga Al-Alaq, Al-Hajr. Mohon maaf Ustadz, satu-satu aja tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya di mana Allah menciptakan manusia masa ke-6. Satu-satu aja tunjukkan ayatnya. Oke. Saya tunjukkan ya. Sampai orang-orang udah bilang gini loh Ustadz, ganti mik karena udah kelamaan katanya. Ya, Iya, sampai kapan kita menunggu Ustadz? Karena mulai dari tadi itu kan sudah diulang-ulang. Ya. Diulang. Soalnya nggak ada ya. Ustadz. Masalahnya Ustadz nggak ada menunjukkan data. Itu penjelasan Ustadz berdasarkan pemikiran Ustadz doang. Loh. Coba gini ya. Yang mengatakan masa ke-6 nggak ada tertulis. Ini loh. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah itu menciptakan makhluk di surat Al-A'raf ayat 34. Kurang jelas. Ustadz, yang ditanya datanya di mana Allah menciptakan manusia masa ke-6, selalu dibilang yang udah jelas katanya. Satu aja Ustadz datanya, satu aja ayatnya, nggak usah banyak. Tadi Ustadz bilang banyak, ya. Satu aja. Coba saya tanya di Alkitabmu. Udahlah Ustadz, saya rasa udah cukup dulu lah. Belajar lagi lah Ustadz tentang kitabnya lagi. Dalam Alkitabmu, jelaskan dulu. Udah cukup dulu Ustadz, orang lain udah minta ganti. Lah iya, tunjukkan dulu. Apa yang ditunjukkan? Saya sudah menunjukkan, ya, saya sudah menunjukkan. Nah, tadi saya sudah baca tadi semua Kejadian 1 ayat 21 sampai 31 bahwa Tuhan menciptakan burung-burung di udara, ya, hewan-hewan di laut atau segala jenis yang hidup di laut, di air itu hari kelima. Ya, Kejadian 1 ayat 21 ayat 20 sampai 31, dan juga hewan ternak, hewan melata, hewan liar diciptakan hari ke-6. Dan yang terakhir itu manusia, ya, hari ke-6, ya. Setelah Tuhan menciptakan hewan ternak, hewan melata, hewan liar, baru kemudian Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Oke. Hari ke-6. Coba kamu baca. Oke, gitu aja. Coba baca dalam Al-Qur'an ya. Surat Al-Hud ayat 7. Al-Hud ayat 7. Terus surat Al-A'raf ayat 54 sampai 60 sampai 56. Sebentar, satu aja dulu, satu-satu aja. Hud apa Al-Hud? Iya, surat Hud ayat 7. Hud ayat 7, ya. Dibaca. Oke, saya yang baca Ustadz. Silakan. Boleh? Oke. Ya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsinya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata dalam kurung kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Nah, di mana di situ Allah menciptakan manusia masa ke-6? Di situ kan sudah dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi beserta makhluknya dalam fase 6. Jangan ditambahi Ustadz. Jangan ditambahi. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa.
Dengan makhluknya nggak ada. Kenapa Ustadz menambah-nambahi Qurannya? Ayat-ayat dalam Qurannya. Apanya yang ditambahi? Allah Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Beserta isinya itu. Iya, dalam iya, langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu manusia masa keberapa? Coba baca lagi ya. Nanti saya jawab ya. Surat Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Dibaca lagi. Di situ juga ada. Aduh, Tuhan Yesus. Di mana? Di Al-A'raf? Ini satu lagi. Di mana? Al-A'raf ayat 54 sampai 56. sampai 56. Ustadz aja yang baca, saya dengar. Jangan ditambahi Ustadz ya. Dibaca saja. Ustadz aja yang baca, silakan. Loh, kok saya yang baca? Nanti saya yang baca lama nanti. Ya kan kitab Ustadz. Silakan Ustadz. Saya harus menahan sedikit lagi. Terus kemudian ini katanya kan harus pakai data. Ini sudah saya sampaikan datanya. Surat As-Sajdah ayat 32 ayat 4. Ini juga ada, ya. Oke lah, makasih toh Ustadz ya. Semangat lagi belajarnya Ustadz. Terima kasih. Mohon maaf Ustadz, jangan ditambah-tambah dong Qurannya ya. Terima kasih Ustadz. God bless you.